Terus aku langsung telepon Dena, nggak diangkat. Terus aku telepon asisten kita, ya terus dikasih tahu Pak Dena sekarang lagi mengurus keberangkatan. Tadi ditelepon udah di bandara. Ternyata dapat berita bahwa ibunda tante tante Amelia Contessa telah berpulang tadi jam 6 sore waktu Banyuwangi, di rumah sakit Banyuwangi gitu. Ibunda Dinada tuh Tante Emil itu, setahu aku ya emang dari dulu itu beliau kan memang ada sakit gula ya, diabetes gitu, sama darah tinggi. Setahu aku udah lama sih, dan beliau juga kan sempet tuh waktu itu berobat di mana ya, di Jakarta. Ya berobat di Jakarta tuh untuk menyembuhkan luka, bahkan kakinya kalau nggak salah waktu itu. Berpulang di usia berapa aku belum tahu pasti, karena mungkin sudah hampir mungkin hampir 70-an ya, hampir 70-an. Kalian bisa cek aja nanti. Untuk detailnya nanti Mbak Denada akan mungkin nunggu tenang dulu ya gitu. Mbak Denada nanti mungkin akan memberitahukan gitu. Ngobrol sepertinya sore itu beliau memang ada komunikasi ya sama Mbak Denada, ada komunikasi sore-sore. Ya belum ceritakan, Mama jangan makan yang memicu gulanya atau apa gitu ya. Mama bilang enggak kok, Mama cuman paling ya makan rujak-rujak aja. Emang beliau lagi suka buah-buahan gitu. Terus sore itu ada komunikasi beliau gitu. Terus tiba-tiba eh diberitahu bahwa Mama dibawa ke rumah sakit. Itu juga Dena juga, makanya itu Dena shock banget tuh. Tiba-tiba jam 6 itu udah dikabarin bahwa ibunda udah berpulang. Makanya Denada juga shock sekali. Saat ini Denada emang bener-bener lagi shock dan belum bisa berkomunikasi atau merespon teman-teman media, yang teman-teman media juga banyak banget memperhatikan memberikan atensinya untuk perihal berita ini gitu. Yang di Banyuwangi kebetulan masih ada adeknya Denada yang paling kecil, cowok. Di sana juga ada saudara-saudaranya ibundanya. Ya saudara-saudara beliau yang merawat di sana, yang menemani, dan juga ada suaminya beliau juga kan. Nah, untuk firasat aku juga belum tahu karena aku belum begitu banyak ngobrol sama Denada, ya mungkin nggak tahu ya. Aku juga belum ada bicara apapun yang gimana-gimana gitu. Nah, Denadanya juga lagi. Nah, untuk sekarang ini posisi Mbak Dena sudah berada perjalanan ke Banyuwangi, dan mau akan di mana bagaimananya belum tahu. Mungkin mereka keluarga yang akan nanti memberitahukan lebih detailnya gitu. Kemungkinan ya, saya nggak tahu, mungkin akan di Banyuwangi atau akan dibawa ke Jakarta, saya juga belum tahu. Kalau Tante Emil itu memang stay-nya, Tante Emil tuh stay-nya memang di Banyuwangi gitu. Beliau memang tinggalnya di Banyuwangi. Untuk kayak pengobatan justru kadang-kadang beliau ke Jakarta atau ke Singapura. Beliau juga kan sempat kan operasi mata di Singapura gitu. Terus sakit gitu, ada dirawat juga karena luka beliau tuh nggak sembuh-sembuh, karena beliau kan memang ada riwayat gula ya. Jadi dirawat juga kalau nggak salah di rumah sakit, di salah satu rumah sakit Jakarta sempet juga gitu. Nah kalau yang itu bukan kapasitas saya juga untuk menjawabnya ya, tapi yang jelas karena suami beliau juga tinggalnya di sana ya, otomatis memang tinggalnya memang di sana. Dan kalau nggak salah kan memang ada turunan Banyuwangi juga kan, Tante Emilnya gitu. Emang kampung halamannya ya, saudara-saudara juga banyak tinggal di sana gitu. Kalau ketemu saya sih kurang tahu pasti ya Mbak gitu. Karena Mbak Dena kan sering keliling luar kota, bahkan juga ke luar negeri gitu ya.
Kalau ketemu saya nggak tahu, tapi kalau komunikasi saya yakin Mbak Dena tuh komunikasinya cukup intens sama Tante Emil gitu, intens gitu. Bahkan sebelum beliau meninggal kan sore itu, beliau meninggal jam 6 ya. Sorenya itu kurang lebihnya jam 6 tadi ya meninggalnya. Sore itu Denada masih komunikasi gitu. Denada masih komunikasi sama Tante Emil. Meninggalnya memang Belum. Jadi masih di rumah. Menurut informasi yang saya terima tadi, itu meninggalnya di rumah sakit gitu. Sudah dirawat lah ibaratnya gitu ya. Tapi masuk rumah sakitnya itu baru tadi sore katanya. Karena kalau penyebab ya karena usia beliau kan juga sudah sepuh gitu. Terus beliau juga ada apa namanya riwayat gula kan. Jadi penyebabnya ya saya belum tahu pasti penyebabnya apa, tapi ya sudah sepuh dan memang punya riwayat gula juga gitu. Saya nggak tahu kalau yang itu, saya nggak tahu. Saya cuma tadi diberitahukan sama eh, eh, apa sama asisten Dena yang kebetulan saat itu bersama Dena bahwa eh, Tante Emil sudah berpulang gitu dengan cerita begini 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 begini. ke Banyuwangi itu lewat darat atau via udara? Dena terbang dulu pakai mobil kayaknya ke Banyuwangi. Dia pesawatnya tadi barusan jam 8. Saya belum tahu pasti Mas. Ini kan karena saya juga mendadak dan Mbak Dena memberitahukannya tuh langsung. Terus dia langsung berangkat ke bandara. Ini sekarang dia lagi di pesawat gitu. Jadi saya belum banyak informasi yang saya ketahuin itu. Itu pun ini cuma cerita singkat aja tadi karena dia ngurus keperluan untuk berangkat. Enggak, Aisyah di Singapura, Mbak Dena berangkat ke mana? Ke Banyuwangi sendiri. Itu dia Mas, saya belum tahu pasti. Jadi karena tadi kan memang detailnya juga saya cuma dapat informasi sedikit lah, nggak banyak gitu. Karena Dena harus segera naik pesawat kan tadi gitu loh. Ya mungkin nanti bisa di ini ya, bisa dicek di di Instagram atau di Instagramnya Dena atau di Instagram saya gitu. Mungkin paling kita bisa memberitahukan untuk teman-teman Denada juga tadi sudah ada karena saya memberikan kabar ini kan ke teman-temannya Mbak Dena juga agar kiranya mau memberikan doa-doanya, mengirimkan Al-Fatihahnya untuk Ibunda Tante Emil. Tadi Mbak izin. Bahkan ada Kak Baim Wong, Kak Anya Dwinov, dan jadi ada Mbak Rina juga, Mbak Kak Bang, pada ngontak, pada pengen hadir, pengen takziah gitu. Cuman saya beritahu kan ya beliau meninggalnya di Banyuwangi gitu. Bahkan minta tolong kalau memang ada di sini pengen diberitahukan gitu sama teman-teman yang lain tadi. Tante Emil itu sosok wanita yang penuh dengan dedikasi ya, powerful lah beliau itu. Ya kalau kamu ngeliat Dena super nggak pernah berhenti untuk berkarya ya itu pasti karena beliau juga gitu. Dari Tante Emil juga nggak pernah berhenti, bahkan beliau sempat beberapa waktu lalu sempat minta saya minta saya untuk kayak beliau tuh kepingin bikin satu konser gitu
sama teman-teman beliau yang lama, penyanyi-penyanyi lama, beliau pengen bikin reunian gitu loh, bikin konser itu. Bahkan beliau juga sempat minta saya untuk membantu beliau untuk organize dan membuat event itu gitu. Belum terlaksana. Waktu itu beliau menghubungi saya, Mbak Risna, saya mau minta tolong, katanya Mbak Risna tolong bikin ini, bantu saya untuk membuat saya dan teman-teman saya gitu. Beliau emang walaupun beliau sudah sepuh, tapi beliau tuh nggak pernah nggak pernah berhenti untuk berkarya gitu. Makanya dedikasinya luar biasa sekali pada dunia entertainment. Aduh, saya lupa ya kapannya, ada beberapa waktu lalu lah gitu. Coba saya lihat. Ya udah ada beberapa waktu lah, berapa bulan yang lalu lah ya gitu. Juli ini ya? Waktu itu beliau telepon saya Juli tahun lalu. Juli tahun lalu minta dibikinin konsernya kapan? Juli Udah tahun ada lalu itu tanggal? beliau mengutarakan gitu, kayaknya ini deh, saya pingin bikin reunian deh sama teman-teman gitu, teman-teman artis yang lain gitu. Jadi pengen bikin konser Mbak gitu. Nanti kita kumpulin teman-teman yang lain. Oh iya tante gitu. Kapan waktunya Belum gitu? ada. Kebetulan sayanya juga kemarin itu lagi agak padat jadwalnya gitu. Saya bilang oke tante, nanti kita berkabar kembali. Tante kapan ke Jakarta? Pokoknya nanti saya kalau ke Jakarta saya kabarin kamu. Kebetulan kan rumah saya sama rumah Mbak Dena kan sebelahan gitu. Gitu sih. Kalau Tante Emil tuh selalu nitipnya bilangnya gini, Mbak, terima kasih banyak. Selalu berterima kasih sih. Terima kasih banyak sudah banyak membantu Mbak Dena, Aisyah, apalagi di saat kemarin beliau selalu ngomong gitu. Mbak Dena cerita banyak tentang apa yang sudah dilakukan. Saya terima kasih banyak. Beliau selalu berterima kasih banyak. Saya hanya bisa bantu doa Mbak Risna gitu-gitu lah. Paling beliau cuma ngomong gitu. Minta tolong Mbak Denanya selalu disupport gitu. Saya bilang iya. Selalu berterima kasih aja sih. Setiap kali ketemu selalu say thank you. Terima kasih banyak Mbak Risna. Terima kasih banyak. Selalu gitu sih. Itu doang sih yang saya inget ya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.